Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita belajar ilmu pengetahuan alam kelas 4. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengulang pelajaran tentang energi. Hari ini kita akan membahas tentang bunyi dan pendengaran. Dengan tujuan pembelajaran agar kamu dapat mengingat dan mengulang kembali materi tentang bunyi dan pendengaran. Segala sesuatu yang dapat diterima oleh telinga dinamakan bunyi. Sumber bunyi dihasilkan dari benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang berbunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi audiosonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Selain memiliki frekuensi, benda bergetar juga memiliki amplitudo sehingga bunyi dibedakan menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi yang dapat ditangkap oleh manusia adalah bunyi audiosonik. Sifat-sifat bunyi yaitu bunyi dapat merambat dan bunyi dapat dipantulkan. Bunyi merambat melalui zat perantara atau medium, benda padat, cair, dan gas. Beberapa jenis bunyi pantul yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, bunyi pantul yang muncul setelah bunyi asli, dan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Sifat-sifat pemantulan bunyi dapat dimanfaatkan untuk mendeteksi keretakan pada logam, USG, mengukur kedalaman laut, dan mengetahui kedudukan benda dalam laut. Sumber bunyi dapat berasal dari alat musik seperti senar gitar yang dipetik, perkusi yang dipukul, dan trompet yang ditiup. Manusia dapat menangkap getaran bunyi melalui telinga. Telinga dibagi menjadi 3 bagian yaitu telinga luar, daun dan liang telinga, telinga tengah, tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga, telinga dalam, saluran setengah lingkaran, syaraf pendengaran, koklea, dan saluran eustasius. Proses-proses pendengar bunyi, getaran dari sumber bunyi, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga, gelombang bunyi melalui liang telinga, bunyi menggetarkan gendang telinga, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkan ke syaraf pendengaran. Syaraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Beberapa gangguan pendengaran yaitu otitis media, infeksi atau peradangan pada telinga tengah, dan otosklerosis, yaitu kelainan pada pertumbuhan tulang-tulang pendengaran. Beberapa cara merawat telinga yaitu menghindari mendengar bunyi yang terlalu keras, membersihkan telinga dengan kapas atau baby oil dan air bersih, tidak memasukkan benda tajam ke dalam telinga, bersihkan telinga bagian dalam ke dokter THT. Jika mengalami gangguan pendengaran, periksalah ke dokter THT. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, sama-sama kita lakukan aktivitas berikut ini. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah bunyi berasal dari sumber bunyi. Terdapat 3 jenis bunyi yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Sifat bunyi antara lain bunyi dapat merambat dan bunyi dapat dipantulkan. Beberapa manfaat bunyi pantul yaitu mendeteksi keretakan pada logam, USG, mengukur kedalaman laut, dan mengetahui kedudukan benda dalam laut. Manusia dapat mendengar bunyi melalui telinga yang terbagi menjadi telinga luar, tengah, dan dalam. Beberapa gangguan pendengaran yaitu otitis media dan otosklerosis. Cara merawat telinga yaitu tidak mendengar suara terlalu keras dan menjaga kebersihan telinga. Tugas hari ini adalah kerjakan latihan yang ada di dalam buku ESPS halaman 106 sampai 107 bagian A nomor 1 sampai 10. Tulis soal dan jawaban benar ke dalam buku latihan kamu. Sebagai referensi pembelajaran pada pertemuan berikutnya, baca kembali materi tentang cahaya dan penglihatan.
Sekian pembelajaran ilmu pengetahuan alam hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.